Hamidanillahi ta'ala wa musyian ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita sudah memasuki 10 yang kedua dari bulan Ramadan ini yang kita kenal dengan nafahat pengampunan. Kalau 10 pertama kita diberi rahmat oleh Allah, untuk 10 yang kedua kita mendapatkan pengampunan. Dan insya Allah nanti kita akan memasuki 10 yang terakhir, kita akan terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Yang paling penting di dalam menjalankan ibadah puasa kita, di samping kita bisa menahan makan, minum, dan juga hawa nafsu, tetapi disinilah Ramadan mengajar kita untuk selalu introspeksi. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah tidak sempurna. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan dengan khata'un, yaitu banyak salahnya. Karena manusia termasuk al-insanu mahalul khata'. Manusia ini tempatnya kesalahan. Jadi dengan menyadari kesalahan itu, maka kita bisa mengevaluasi diri akan kekurangan diri kita, dosa-dosa kita yang kita perbuat. Maka di sini kita bisa memperbanyak amalan untuk istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Memahami makna istighfar yaitu thalabul maghfirah minallah Subhanahu wa taala bil lisan wal qalbi ma'an, yaitu meminta pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan, yang paling penting adalah dalam hati kita. Ada niat dan kesungguhan dalam kita meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diterima pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar lisan saja, karena kalau lisan saja disebutkan fal istighfaru bil lisan ma'at talabbusi bidzanbi katalahungi. Meminta ampun pada Allah dengan lisan saja tapi disertai dengan dosa, maka itu seperti orang yang bermain-main. Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu pengampunan di sini, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang pemurah dan juga zat yang maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wastaghfirillaha innallaha kana ghafurur rahima. Mintalah pada Allah, sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun dan juga zat yang maha pengasih. Ini di surat An-Nisa ayat 106. Apapun kesalahan kita pasti oleh Allah diampuni selama kita mempunyai keinginan kuat dan tidak akan mengulangi apa yang kita lakukan. Bahkan Allah menyatakan pengampunan kepada orang yang berbuat dosa. Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang menyatakan, ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami ini beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan jauhilah dari api neraka. Jadi meminta ampun di 10 yang kedua ini pas dengan konteks surat Ali Imran ayat 16-17 ini. Faghfir lana dzunubana, kemudian wa qina adzabannar. Allah akan membebaskan diri kita dari api neraka. Itu yang 10 yang terakhir. Disifati sama Allah orang-orang yang bagaimana beriman dan meminta ampun pada Allah. As-sabirina, yaitu orang-orang yang bersabar. Was-sadiqina, orang-orang yang sungguh dalam kebenaran. Wal qanitina, dan orang yang banyak ibadahnya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munfiqina, dan mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah.
wastaghfirinallah. Ya, wastaghfirina bil ashar, dan mereka meminta ampun pada Allah di pagi hari. Ya. Al-ashar yaitu waktu sahur. Kalau sekarang ya pasnya waktu jam 2, jam 3 kita meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala pengampunan ya, akan dosa-dosa kita, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni dosa-dosa kita selama apa yang kita lakukan itu disadari dan kita akui, kemudian kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa-dosa kita semua akan diampuni oleh Allah yang Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.